Dinas Kota Melati New. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih Pak atas kebersamaan kami dan rombongan berada di Kota Surabaya Provinsi Dinas Taris. Nah, yang pertama dari provinsi kita dari Jalur, dan yang saya cintai dan saya banggakan para tamu ini yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum beberapa hal yang nanti akan saya utamakan, perkenalkan ini di samping kanan saya ini Pak Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Pak Agus. Sedangkan hari ini dari provinsi ini Pak Anang Sutopo. Kemudian di sebelah kanan ini Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Di belakang ada Pak Denny, yaitu Pak Deku. Kemudian ada motor Bukit Liu. Ada lagi dari Surabaya. Saya sendiri Kepala Dinas Perhubungan. Saya juga alumni dari SDPD yaitu ALL angkatan kelima tahun 87 sudah. Kemudian kendaraan kami ada dua Pak ya, satu di Rio, ini mobil kecil JBB sampai dengan 3.500. Kalau yang di Tandes ini JBB lebih dari 3.500. Sudah ada JBB ya mereka ya? Ada yang nggak tahu? Lanjut. Ini biodata saya lulusan dari Bekasi 87 angkatan kelima ya. Lanjut. Di Kota Surabaya. Terus geografinya terus lanjut. Ini penduduk Surabaya itu kurang lebih 3 juta lebih sekarang ya. Nah, pada terus Dinas Perhubungan kita dulu gabungan Pak dari Dinas LLAJ, Dinas Parkir, kemudian Dinas Terminal. Ini digabung jadi satu tahun 2000 menjadi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Terus ini jumlah pegawai kami Pak sekitar 1.000 orang lah sekarang ini. Kita masih 800 lebih 1.000 orang termasuk dengan nomor-nomor kota. Lanjut. Strukturnya seperti ini, kepala dinas, kemudian ada fungsional, ini para penguji, kemudian sekretaris membawahi 2 kasubag, sekretaris eselon 3A, ini 4A di bawahnya, kemudian ini para kepala bidang, ini eselon 3B, membawahi masing-masing 2 kepala seksi, ini eselon 4A. Kemudian UPTD ada 8 UPTD. UPTD parkir ada 3. Ini eselon 4 semua pimpinannya. Di bawahnya 4B. Masing-masing kasubag 1. Kemudian UPTD terminal ada 3. Masing-masing 1 kasubag, dan UPTD pengujian ada 2 tadi saya katakan. Ada kasubag TU masing-masing. Kenapa yang satu mobil kecil, mobil besar? Karena yang satu ini di tengah, hampir di tengah kota, yang Liung ini tidak mungkin truk besar kita masukkan ke dalam kota. Sedangkan yang di Tandes itu di perbatasan Gresik sana, ya cenderung kendaraan besar-besar seluruhnya sana. Terus tentang kendaraan pengujian, Surabaya sudah ISO 9001/2008. Jadi mungkin satu-satunya yang mengawali ISO di pengujian, sertifikat ISO nya dari ini. Nah, terus dasar hukumnya saya rasa ini normatif saja. Lanjut, kendaraan wajib uji di Surabaya kurang lebih
seluruhnya ya masing-masing sekitar 40.000, jadi 47.000, 41.000 totalnya nih, 88.617 kendaraan ini masing-masing pengujian. Ini kendaraan kecil 47.000 lebih, dan besar 41 lebih. Besar itu masuk truk, bus, kereta pentel, gandengan, traktornya. Kalau PAD-nya ini mungkin kalian belum terlalu jauh di sini pendapatannya. Kemudian sumber daya manusia kami cuma ada beliau kandes 11 ke 10 PNS masing-masing kantor. Untuk outsourcing itu banyak Pak. Jadi outsourcing itu tenaga kontrak. Kenapa saya bilang harus lulus, harus diberi kompetensi? Kan bisa kita pakai di sini Pak. Ya nanti bisa dipakai kompetensi pengujinya, bisa menguji, bisa mungkin bisa tanda tangan kalau punya kewenangan tanda tangan. Kemudian penguji penilaian itu cuma 2. Inilah penilaian harus pakatnya 2D, 3D. Wah. Kita bagi dalam aplikasi pengujian, kita waktu itu kita benahi, kita buat kantornya yang bagus, semuanya yang bagus. Seperti tadi sarana prasarana nggak memadai, kita buat memadai. Nah ini kita ada beberapa bagian, ada front office, ada pemeriksaan kendaraan, ada back office juga, kemudian layanan uji di tempat. Uji di tempat ini kita menggunakan mobil keliling, unit keliling. Coba front office ya Pak. Di depan itu pendaftaran pengujian kendaraan bermotor, jenis layanan dibagi 2 kelompok ya, uji kendaraan, kemudian rekomendasi. Uji kendaraan, uji pertama, mutasi, masuk, uji berkala, numpang uji, masuk. Kemudian ada keluar itu ya. Kemudian itu rekomendasi, ubah bentuk, bersifat, mutasi keluar, numpang uji keluar, ini ya, rekomendasinya. Kemudian pembayaran retribusi, cetak tanda terima, kwitansi, laporan pendapatan. Jadi di depan itu administrasi, syarat-syaratnya kalau uji berkala, kalau uji pertama itu syarat semua ada di depan. Nah ini menyiapkan persyaratan apa saja layanannya. Kedua, menekan tombol antrian, dia masuk ke tombol antrian, ada antrian, kita di bank juga ya. Yang ketiga, menunggu panggilan. Nomor urut 6 ke loket 1 misalnya gitu ya. Nah, ini loket-loket ini sudah ada. Kemudian uji loket sesuai urutan. Yang kelima, menyerahkan syarat dan membayar retribusi. Syaratnya diserahkan di depan, data di-input secara elektronik, menerima tanda terima dan kwitansi. Tanda terima ini tanda terima bahwa dia sudah mendaftar. Kemudian kwitansi ini kwitansi dia bayar. Lanjut. Kemudian dia masuk ke pemeriksaan ya, proses pengujian kendaraan bermotor. Ini sudah dilalui semua. Kemudian ini prauji. Nah di sini kan pemula tadi ya tempatnya ya. Di sini. Ini yang saya bilang. Ya kalau namanya kompetensi itu ya sudah. SIM C itu ya bisa nyetir beca. SIM A bisa nyetir sedan, B bisa bus atau truk, tapi itu lebih besar. Jangan pemula coba itu. Ya mungkin ada percobaan dengan ambis itu lakuannya penguji permulaan itu. Nah ini bawa kendaraan, lampu utama, sistem pengereman, hasilnya gimana? Lulus. Begitu lulus sudah keluar buku uji. Tidak lulus, ada berita acara. Kemudian pengukuran lampu, sistem pengereman. Jadi semua sekarang sudah terkoneksi dengan server. Begitu angka pengereman ini sekian persen, langsung diupload. Lanjut. Nah ini koneksi alat uji, kami kata-kata tadi sudah koneksi. Misalnya ini smoke tester, dia 98, ya langsung diupload ke server, nggak bisa diketik. Nah ini hasil filmnya.
Ini iPad yang ini 98, kemudian diambil. Ini kan sekarang kalian kan sibuk. Saya rasa untuk sementaranya ya Pak, saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan ataupun mau didiskusikan, kami persilakan.